Ya, kita tahu sendiri kalau selama beberapa generasi, franchise Pokemon telah memperkenalkan banyak banget Pokemon. Dan masing-masing dari desain mereka punya keunikan tersendiri gitulah pokoknya. Pokemon telah memberi penggemar banyak banget nih ya, makhluk-makhluk fantastis dan juga taksonomi liar untuk membuat para penggemarnya terus berupaya menangkap semua Pokemon tersebut. Dengan keanekaragaman hayati yang begitu besar di alam semesta Pokemon, ya nggak heran ya kan jika banyak Pokemon ini memiliki morfologi dan aksesoris yang nggak biasa alias kayak agak lain gitulah pokoknya. Nggak seperti beberapa Pokemon yang lebih mudah ditebak karena desainnya mungkin lebih kayak hewan biasa gitu kan. Nah, beberapa Pokemon ini memberikan beberapa hal yang sangat aneh dalam aksesoris yang mereka gunakan. Aku telah menyiapkan beberapa pilihanku. Jadi tunggu apa lagi? Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Alakazam. Mungkin Pokemon paling ikonik yang membawa aksesoris aneh adalah Kadabra dan evolusinya yang cukup keren ya, namanya Alakazam. Mereka ini diperkenalkan pada generasi Pokemon yang sangat pertama kali gitu ya, alias generasi awal lah. Pokemon tipe Psychic ini terkenal karena menggunakan berbagai sendok gitu. Kadabra memiliki satu sendok, tapi Alakazam memiliki banyak sendok. Sendok mereka yang selalu terbuat dari perak memainkan peran penting dalam penggunaan serangan kinesis mereka ya. Nah, sendok-sendok ini terinspirasi dari kehidupan nyata karena biasanya bisa dikaitkan dengan psikokinesis atau bahkan aksi membengkokkan sendok gitulah pokoknya. Delphox. Delphox juga menggunakan aksesoris genggam untuk menyalurkan kekuatan mistisnya. Delphox sendiri merupakan evolusi terakhir dari Pokemon Starter Fennekin yang bertipe Fire yang diperkenalkan di generasi ke-6 ya. Delphox dan evolusi sebelumnya yaitu Braixen menggunakan ranting sebagai saluran untuk serangan tipe Fire-nya. Namun karena Delphox yang merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Fire Psychic, jadi ia dapat menggunakan ini sebagai tongkat sihir gitu untuk memperkuat energi psikisnya ya. Ya, menurut franchise tersebut ya Delphox dapat menggunakan tongkat sihir itu untuk melihat masa depan gitu. Hypno. Hypno, Pokemon tipe Psychic lainnya yang bergabung dalam jajaran Pokemon dengan aksesoris yang lengkap untuk kekuatan sihirnya gitu. Ia menggunakan pendulum untuk membuat lawannya tertidur lelap gitulah. Hypno kemudian menggabungkan strategi ini dengan jurus Dream Eater untuk menyerap kekuatan hidup dari musuh-musuhnya yang tertidur, dan karenanya itu ya mereka sangat rentan lah kalau misalnya dihadapkan dengan Hypno ini. Karena udahlah tertidur, mimpi mereka malah dimakan. Serem banget. Dan seperti Pokemon generasi pertama lainnya, yang dimana aksesoris Pokemon ini didasarkan pada taktik yang digunakan dan dipelajari oleh hipnoterapis gitu. Spoink. Spoink yang selalu menggemaskan paling terkenal karena ekornya yang seperti pegas gitu, dan ketidakmampuannya untuk berhenti memantul yang akibatnya bisa menyebabkan gagal jantung gitu. Namun mutiara yang dibawanya di atas kepalanya tersebut juga memiliki cerita yang menarik loh ya. Nah, dalam sebuah episode Pokemon The Series Ruby dan juga Sapphire, terungkap bahwa Spoink mendapatkan mutiaranya dari Clamperl gitu, yang mereka gunakan untuk menyalurkan serangan psikis mereka juga ya. Dan ini tidak berbeda dengan Pokemon tipe Psychic lainnya. Ya, kayak unik banget ya kan. Mutiara tersebut juga ternyata diambil dari Pokemon lain. Komala. Komala membawa sebatang kayu bukan untuk keperluan pertempuran atau pekerjaan tertentu gitu. Seperti Pokemon lainnya, ya ini untuk kenyamanan doang ya. Menurut entry Pokédex Ultramoon, Komala seperti koala di kehidupan nyata yang menginspirasi desainnya tersebut. Ia memiliki makanan berupa daun penenang yang membuatnya tertidur sepanjang hidupnya. Nah, kayu tersebut berfungsi sebagai sumber kenyamanan agar Komala dapat bermimpi dengan tenang. Dan tanpanya juga Komala akan meronta-ronta gitu. Kayak nggak tenang lah. Setiap gerakan yang dilakukan Komala dapat dianggap sebagai akibat dari mimpinya yang nyata. Hoopa. Hoopa Confident adalah Pokemon tipe ganda yaitu Psychic dan juga Ghost yang namanya berasal dari cincin emas yang dikenakannya tersebut. Hoopa juga dapat berubah menjadi Hoopa Unbound di mana ukurannya jauh lebih besar dan mengerikan. Dan pastinya ia juga mengubah kombinasi tipenya yaitu menjadi Dark Psychic. Cincin-cincinnya tersebut digunakan untuk memindahkan objek.
karena ya kemampuan khasnya adalah memanipulasi ruang gitu. Klefki. Beberapa Pokemon lebih menyerupai benda mati daripada hewan atau figur manusia gitu. Klefki tentu saja adalah Pokemon mungil bertipe ganda yaitu Steel Fairy. Ia dapat dikenali dari bentuk gantungan kuncinya dan banyak kunci yang dibawanya di sekeliling tubuhnya gitu. Namun tidak semua Klefki tentu saja mencuri atau memungut kunci mereka ya. Bahkan beberapa pelatih mempercayakan Klefki mereka dengan keamanan kunci-kunci yang sangat istimewa. Ya intinya sebenarnya ya Klefki ini bisa digunakan kalau kalian pelupa banget nih naruh kunci. Passimian. Passimian adalah Pokemon tipe petarung dari generasi ke-7. Ia adalah Pokemon lain yang terinspirasi dari hewan dan menyerupai lemur gitu. Ia membawa buah yang digunakannya sebagai proyektil saat bertarung ya. Dan ia mengenakan setengah buah tersebut di kepalanya sebagai cara untuk membedakan diri dari pasukan Passimian lainnya seperti yang terlihat dalam episode terlarang gitu. Dan untuk melindungi dirinya sendiri juga sih sebenarnya. Ya untuk helm lah gitu. Farfetch. Saat membicarakan Pokemon yang membawa benda-benda aneh tapi unik menurutku, ya sulit untuk mengabaikan Pokemon tipe normal flying generasi pertama yang ikonik ini yaitu Farfetch. Ya kayaknya semua orang juga sangat-sangat suka gitu kan sama desainnya ini karena simple-simple gimana gitu. Bentuk evolusinya dari Galar yaitu Sirfetch'd yang diperkenalkan di generasi ke-8 ya sangat-sangat luar biasa keren menurutku. Ini sangat merepresentasikan tentang Sword and Shield gitu. Dan aku suka banget ya dari warnanya yang putih dan juga punya senjata dari daun bawang yang hijau itu ya sangat kontras banget deh. Gordor. Pokemon terakhir dalam daftar kali ini adalah Pokemon tipe fighting lainnya dari generasi ke-5. Sementara bentuk praevolusinya yaitu Timber membawa batang kayu yang ya biasa aja ya. Tetapi bukan hal yang mustahil juga kalau Gordor ini dapat dikenali dari balok logam besar yang dibawanya tersebut. Gordor seperti Timber dan evolusi terakhirnya yaitu Conkeldurr membawa semen gitu, yang menghabiskan waktunya membantu para pekerja konstruksi dengan berbagai tugas berat gitu. Ya mungkin kalian mikir kayak kenapa nggak pilih Conkeldurr aja ya kan? Dia kan punya beton gitu. Tapi menurutku Gordor ini ya kayak bagus banget gitu, punya objek yang ya simple-simple kayak batu atau kayu atau kayak balok gitu di bawahnya. Kayaknya lebih masuk akal ya kan? Dan itulah beberapa Pokemon dengan aksesoris unik dan agak nyeleneh dan agak lain gitulah pokoknya ya. Sebenarnya banyak Pokemon yang tentu saja menggunakan aksesoris-aksesoris unik untuk kekuatan mereka gitu. Ya cara ini digunakan agar Pokemon tersebut memiliki ciri khas berdasarkan inspirasi yang dibuat dari mereka. Ya intinya kalau misalnya ada yang kurang tinggal kalian tambahin aja di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.